Nah, kenapa ya? Ada yang maaf ya. Oke. Nah, oke. Jadi pesut adalah mamalia laut. Nah, jadi ada kemiripan antara lumba-lumba atau pesut terhadap sapi ini ya. Mereka adalah binatang mamalia. Nah, ada yang tahu mamalia itu ciri-cirinya apa? Binatang mamalia? Ada yang tahu? Angkat tangan, ya? Ciri-ciri binatang mamalia itu apa? Apa namanya? Saya gitu. Bernapas dengan paru-paru. Betul. Menyusui, melahirkan. Ada lagi. Bedanya mamalia dengan Angkat tangan. Berdiri. Maju Kak. Berdiri. Maju aja. Mama. Nah, Saya berdiri. Jajan. Nah. Ini. saya. Iya. Betul, melahirkan. Nah, mungkin kakaknya biru hijau. Sekali lagi, satu lagi. Hijau. Kok bisa? Kajana. Ini. Iya. Coba. Maju ke depan ya. Siapa namanya? Menyusui, betul sekali. Bagus sekali menyusui. Nah, ada lagi, mungkin tahu nggak? Mamalia itu punya apa? Melahirkan. Ya, itu. Tapi dia punya fisik yang unik. Tadi kita lihat ada sapinya. Sapinya punya apa? Yang dimiliki sama Ikan. apa namanya ya? Ikan apa? Paru-paru. Lain kan? Nggak ada susah ya ini. Tadi kalau kita meraba kucing kita apa ciri khas Kalau kucing? pegang kucing ada Bulu. Betul. Wah, bulu, rambut. tapi betul Pak. Betul. Jadi sebenarnya lumba-lumba juga punya rambut. Oh, rambut. Kalau dia kecil. Nah, ini tadi Oh, kecil. Mana anu? Tadi belum dapat ya. Nah, ini Aziza kasih. Terima kasih. Yeay, dapat hadiah. Keputus. Nah, jadi mamalia ciri-cirinya tadi apa? Melahirkan. Yang kedua, menyusui. Yang ketiga, punya rambut. Nah, kelihatannya rambutnya. halus ya kalau Oh, itunya, nah, rambutnya. nggak ada rambutnya ya lumba-lumba, tapi ternyata ada di dekat moncongnya. Nah, namanya whiskers. Ya, ada yang tahu ini binatang apa? Dugong. Nah, pintar sekali. Jadi, itulah keunikannya ya. Pesut juga ada rambutnya, tapi nggak banyak. Iya, bagus ya. Ayo sini, teman-temannya bisa lihat juga anaknya. Lumba-lumba. Boleh sini, beri sini. Nah, ini proses kelahiran lumba-lumba ya. Kalau manusia, ngelahirnya yang mana duluan yang keluar? Kepala, ya. Kalau lumba-lumba itu ekor duluan yang keluar. Nah, kenapa? Nah, itu keajaiban Tuhan ya. Jadi ada bibitnya yang membantu proses melahirkan. Ya, jadi kalau pas lumba-lumba lahir, bibitnya bantuin si mama lumba-lumbanya ini melahirkan. Nah, kenapa? Dia membantu biar anak bayi lumba-lumba tersebut bisa dibawa ke atas
dia napasnya pakai paru-paru ya. Jadi dia harus mengambil udara pertama kali. Nah, kalau mau lihat videonya ada ya? Nah, ya. Sebentar ya, kita akan melihat proses lumba-lumba melahirkan. Nah, ya. Ya. Nah, itu binatang mamalia semua ya. Ini ada bibinya, sama ada mama yang mau melahirkan. Dan ya, ekornya duluan. Nah. Melahirkannya ya. Lain berenang aja. Nah, itu sampai keluar. Iya. Tolongin sama bibinya ya. Nah, itu bayinya keluar. Nah, langsung dibawa ke atas. Biar bisa bernapas ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kenapa? Nanti kalau tanya, kenapa? Coba ada yang mau maju ke depan, mau nunjuk. Nah, banyak ini. Yang mana? Kakak yang ada jilbab hitam ya? Apa lagi ya? Benar hitam. Ya. Ini yang baju hitam. Ya. Oh. Kenapa enggak pada Pak tunjuk tangan? Siapa namanya? Mau pegang? Rara. Rara. Oke. Nah, Rara bisa tunjukin hidungnya di mana? Hidungnya. Tunjukkan. Mana hidungnya pesut? Iya. Benar betul. sekali. Tepuk tangan ya. Tepuk tangan Jadi dulu buat Rara. lubang nafasnya pesut adalah di atas kepala. Jadi dia harus naik kepalanya ke permukaan air baru ambil udaranya. Untuk kamu Rara, ya. Iya, jadi hidungnya bukan di sini ya, di sini di atas kepala. Nah, ini ada namanya ekor ya, bahasa Inggrisnya fluke. Sirip punggung, lalu ada sirip samping, flipper ya namanya. Tuh. Oke. Nah, fakta pesut. Kalau kalian tahu nggak berapa lama kalau manusia hamil? 9 bulan. Ya, betul. Nah, kalau pesut dia hamilnya 14 bulan. Lama ya. Udah setahun lebih tuh hamilnya ya. Nah, kalau menyusui itu 1,5 tahun. Kalau melahirkan, jadi setiap pesut melahirkan jaraknya 3-5 tahun antara anak pertama dengan anak kedua. Karena dia harus menyusui, dia nggak bisa rawat 2 anak sekaligus ya, harus gede dulu. Nah, umurnya pesut itu lumayan tua ya, sampai 50 tahun umurnya. Berarti banyak pesut yang lebih tua dari kalian semua. Ada pesut nenek, pesut kakek ya. Nah, ini ada video bayi pesut, perhatikan baik-baik. Lihat ya, kelihatan nggak? Lihat ya, warnanya gelap ya, anaknya. Nah, tuh. Nah, di bayinya kelihatan badannya tuh ada kayak garis. Ada, perhatikan sekali lagi ya, one more time. Sekali lagi, lihat baik-baik tuh, ini tenang ya.
Dia ada kayak garis-garis di badannya, namanya fetal folds. Itu kalau memang bayi tersebut lahir banyak kayak lipatan, semacam lipatan lemak gitu ya. Tapi nanti kalau udah besar dia hilang. Kayak kalau kita lihat bayi kan lumayan ya lipatan lemaknya di tangannya ya. Kamu udah nggak ada deh. Itu memang bayi. Nah, kita akan ngomongin sonar lumba-lumba. Apakah kalian pernah dengar kata sonar? Bukan solar ya, sonar. Dengar. Sonar. Bukan pakai L, N, sonar. Nah, penggunaan alat sonar. Jadi, sonar itu adalah suara yang dikeluarkan oleh lumba-lumba, dan itu suaranya akan dikeluarkan, nanti akan pantul kembali ke lumba-lumbanya. Nah, dari itu mereka bisa tahu jarak berapa jauh suatu benda. Misalnya ya, dia mengeluarkan ini pantulan suara ya, keluarkan kan ini. Wih, ada 10 meter nih, ada ikan patin gede nih. Dari situ mereka bisa tahu ada benda atau jaraknya. Dan karena di air Sungai Mahakam, kalian lihat nggak air Sungai Mahakam tuh jernih atau keruh? Keruh ya, jadi hampir nggak bisa ngelihat ya. Jadi harus menggunakan alat sonar untuk melihat. Nah, penggunaan alat sonar ini pertama ya cari mangsa. Yang kedua orientasi. Aku ini di mana ya? Oh, aku kayak di anak sungai karena kerasa kecil sungainya gitu. Untuk komunikasi, misalnya Anugrah di mana ya? Keluarkan sonar. Oh, Anugrah di sana 20 meter dari saya gitu. Bisa dong. Jadi kalian tahu nggak? Ada nggak binatang lain yang menggunakan sonar selain lumba-lumba? Angkat tangan kalau yang tahu binatang lain yang menggunakan sonar selain lumba-lumba. Angkat tangan, jangan jawab. Angkat tangan, maju ke depan. Ayo. Ayo, yang di belakang coba. Masa yang di depan aja. Ayo. Yang cowok-cowok. Atau nama selain sonar namanya ekolokasi. Nah, ada yang tahu nggak? Udah belajar IPA. Apa suaranya yang bisa mengeluarkan suara namanya ultrasonic yang manusia tidak bisa mendengar. Oke. Ada yang jaga biru? Maju ke sini. Maju ke sini. Paus. Nanti ya masih kecil mungkin kelasnya belum sampai ya belajar tentang sonar. Binatang apa yang menggunakan sonar selain lumba-lumba? Kelelawar. Udah pintar sekali. Ini namanya siapa? Feby. Oke, Feby. Oke. Makasih ya. Selamat. Jadi benar, selain lumba-lumba ada kelelawar yang menggunakan frekuensi ultrasonik. Nah, kita mau tes dulu ya, karena suara yang dikeluarkan ini begitu tinggi frekuensinya, orang dewasa biasa nggak bisa dengar. Tapi katanya anak-anak masih bisa dengar suaranya. Nah, coba kalian berdiri. Nah, kalian dengarkan baik-baik suaranya ya. Kalau misalnya kalian udah nggak bisa dengar suaranya, duduk, ya. Nanti kalau orang dewasa juga mau ngetes pendengarannya masih bagus enggak, silahkan ya. Jangan diganggu. Oh ya masih. Nah, jangan ya diputar deh. Bahasa Inggris. Sebentar ya. Kenapa?
Raise your hands up. Your right hand, you're gonna keep, and feel free to play along. Ready? Dengarkan baik-baik. 10,000 hertz. Right. All of you can hear that first frequency. I'm gonna play another sound, another frequency. You still hear it, keep your hands up. If you can, bring your hand down. 10,000 hertz. Masih dengar? Okay, we seem to have lost our Kalau 16 dengar over bilang crowd. boleh, kalau dengar bilang You guys are great though. Let's raise the frequency even more. 14,000 hertz. Masih dengar? Okay, we lost you, we lost you. Kalau tidak Very ya, fit, I can tell. 16,000 hertz. Okay, at 16,000 hertz, we've lost all of our grown-ups. But we still have our youngest members of the crowd with their hands up. Luke, tell everybody how old you are. 8 years old, with fresh ears. Still can pick up these faint frequencies. Oke, dengar baik-baik ya. Oh, udah ya? habis. Udah ya? Oke, berarti telinga kalian masih bagus semua ya. Tepuk tangan. ibu-ibu ya. Udah nggak bisa. 16 tadi masih kedengeran. Dijaga ya telinganya. 16. Jadi kalau lumba-lumba mengeluarkan suara yang sangat tinggi, kadang kita nggak bisa dengar saking tingginya. Nah, apa sih yang membedakan pesut dengan lumba-lumba lainnya? Nah, pesut apa? Bisa dilihat? Mamalia. Semua lumba-lumba itu mamalia ya. Paus juga mamalia. Nah, yang membedakan pesut dengan lumba-lumba lainnya adalah cerita di baliknya. Jadi pesut Mahakam ini ada dongeng istimewa yang khusus dari sini ya. Nah, apakah kalian ingin mendengar cerita pesut Mahakam asal usulnya? Mau? Oke. Nah, kakak minta tolong nih satu anak laki-laki sama-sama satu anak perempuan untuk maju ke depan. Yang belum maju, yang belum. Yang sudah bisa baca ya. Kakaknya yang jilbab putih ya. Ya, silakan maju ke depan. Sama yang laki-laki satu. Anak-anak. Siapa namanya? Sofia. Ayo, mana anak laki-laki? Maju. Tolong ya. Nah, ini jadi anak Dayak. Oke, nah silakan naik ke sini. Gak bisa naik. Tolong naik ke sini. Brosur eventnya yang dipakai ini Sudah pegang. mereka begitu kadungnya ada lain sampai di atas. Kakak yang baca ceritanya, narasinya, nanti kalian baca teksnya ya buat laki yang perempuan ya. Oke. Ya. Di sebuah desa jauh di pedalaman Kalimantan, tinggal sebuah keluarga dengan 2 anak yang sangat nakal. Nakalnya tuh gak ketolong pokoknya ya. Setiap hari mereka selalu bermain-main dan berbuat kenakalan. Tuh. Nah, silakan adik laki-laki. Di rumah dia dimarahi terus lebih baik pergi aja. Tapi kita mau kemana nih? Kita mau kemana nih? Nah, tapi ternyata mereka tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Kita lewat sana aja. Bukan sana.
bukan sana. Nah, berhari-hari mereka berjalan menembus hutan belantara. Siang dan malam mereka lalui dengan lapar dan ketakutan. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah pondok di tengah hutan. Ayo lihat, mungkin di sana ada makanan. Ayo kita ke sana. Nah, Ayo kita habiskan sampai kenyang. Wah, banyak makanan nih. Aduh, kenapa mulut dan perutku panas? Badanku juga nih panas. rupanya anak-anak itu telah masuk dan makan makanan milik petapa sakti yang sedang mencari kayu bakar di hutan. Ternyata nasi yang mereka makan telah dimantrai. Karena panas yang tidak tertahankan lagi, anak-anak itu pun melompat lari dan menceburkan diri ke dalam sungai yang ada di dekat pondok itu. Berenang coba. Ya. Mama, Hei, apa yang terjadi? Ini sudah panasan. Panas gitu. Ya, mereka berenang hilir mudik berhari-hari karena masih merasa panas, dan penduduk pun mulai berdatangan dan merasa heran melihat kejadian ini dan bertanya-tanya. Nah, ibu tiri anak-anak itu menemukan mereka, dan saat anak-anak itu berubah menjadi lumba-lumba. Ia pun menangis dan memohon kepada petapa sakti, tolong kembalikan anak-anak saya. Namun semua sudah terlambat. Akhirnya penduduk menamai lumba-lumba tersebut pesut karena suaranya yang dikeluarkan dari lubang nafas mereka. Coba keluarkan suara. Nah, itu asal usul nama pesut ya, dan juga asal usul cerita kalau pesut itu berasal dari anak yang nakal. Makanya jangan nakal, kalau enggak nanti jadi pesut. Oke, makasih ya adik-adik udah maju ke depan. Nih. Novia. Ya. Bu Daniela, ya, boleh juga Kak Daniela. Nah, selain pesut, ada lumba-lumba lain juga di se-Asia dan juga di Amerika Selatan. Ada 7 yang berbeda. Ada yang gemas itu boto di Amerika Selatan di Sungai Amazon. Ada namanya tujuksi. Kemudian ada namanya Venus porpoise, baiji di Cina, di Sungai Yangtze. Ada susu, namanya susu di Sungai Gangga. Kemudian ada juga namanya bulan di sungai di Pakistan, di Indus. Nah, Ibu punya pertanyaan, kalau Sungai Gangga di negara apa ya? Angkat tangan yang paling cepat yang tahu jawabannya. Ayo, negara apa sungainya? Apa? Ke tangan. Di negara apa itu Sungai Gangga? Iya. Panas sekali. Tadi sudah dapat bumbunya tadi? Belum ya? Belum. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, Bukunya bagus. pesut mahakam saat ini tidak terlalu banyak. Ada tersisa 60 ekor. Jadi itu tidak banyak ya. Kalian semua bisa hitung sampai 60 sudah. Bisa. Sampai 100. Nah, itu pesutnya tidak sampai 100, makanya sudah sangat berkurang ya. Jadi
dia kalau lahir per tahun antara 4 sampai 7 ekor. Kalau yang mati juga 4 ekor. Jadi kadang-kadang tidak seimbang, makanya namanya populasi menurun gitu. Terus, nah ini namanya Fiona. Fiona tinggal seperti tadi Ibu Fitri cerita, ada di Sungai Pelah. Dia seekor nenek, dan neneknya itu sangat baik sekali. Dia menjaga anak-anak punya ibu-ibu lain. Jadi dia juga bentuknya lucu. Dia kayak kebungkuk gitu. Jadi tidak seperti biasa gitu. Namanya Fiona. Oke, lanjut. Nanti happy. Kalau dia happy, dia akan seperti ini. Dia akan seperti pirouette. Jadi dia seperti menari di air. Nah, ini putar dia. Wah, ekornya keluar begitu. Dia memang senang. Ini lagi senang dia sama temannya begitu. Oke, kita lanjut. Nah, pesut itu punya perilaku yang lucu. Ada yang dia bisa menyemprot air dari mulut. Jadi dia untuk menangkap ikan. Kalau menangkap ikan, ikan takut. Jadi dia melemparkan air dari mulut seperti itu. Nah, ini dia dapat ikan tadi yang sebelah kanan. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini kasihannya, ini ada pesut mati ya. Karena itu kena jaring. Jadi kadang-kadang pesutnya bisa mati di dalam jaring. Oke, kadang-kadang ada yang buang sampah di sungai, dia makan sampah. Ya kan? Atau ada yang stroke tapi pakai listrik. Nah, sakit kan kalau kena gitu. Atau speedboat, karena bahaya juga. Lanjut. Oke, terus aja. Nah, ini ada ceritanya lagi ya. Inilah sebuah kisah seekor pesut bernama Sumar. Kisahnya tentang pesut nakal. Inilah kisahnya. Ini mana ini? Bisa lagi kembali aja. Ini pesut berdua, bapak sama ibu. Ini anaknya namanya Mucil. Tahu kan Mucil? Kalau tidak mendengar orang tua, dia nggak mendengar orang tua dan dia terlalu dekat sama kapal ini. Nah, ini baling-balingnya. Aduh, ini si anak itu, si bola Mucil betul, dia mau dekat. Nah, dekat sekali. Akhirnya, waduh, Kena baling-baling. apa yang terjadi? Nah, suka nangis. Makanya, ini kadang-kadang hidupnya itu ada sedihnya. Tapi kalau kita mendengar kata dari orang tua, insya Allah kita akan selalu dibawa ke jalan yang lurus. Jadi jangan kita mau semaunya. Kita harus mendengar ya apa yang dikata ibu dan ayah. Seperti itu. Karena orang tuanya sangat menyayangi anaknya. Sampai kadang-kadang mereka mengorbankan nyawa mereka seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin waktunya mulai sudah mau habis, jadi mainannya kita skip. Kita mungkin sebentar ini kasih lihat sampah. Nah, jangan ya seperti ini, jangan buang sampah di sungai atau di sembarangan gitu. Terus, saya punya pertanyaan terakhir ya. Kalian tahu kalau buang sesuatu itu kan tidak akan terurai, maksudnya tidak akan bisa langsung hilang. Kalau sayur ditinggal, dia akan hilang karena alam akan mengurai namanya. Nah, kalau puntung rokok berapa lama kira-kira sampai terurai? Angkat tangan kalau mau omong. Berapa tahun? Atau boleh omong langsung? Berapa tahun sampai terurai? Sampai kita masih lihat ada puntung rokoknya? Silakan aja omong, angkat tangan berapa tahun?
kalau dibuang sembarangan. Berapa tahun? Ayo. Yang sudah lebih besar berapa tahun kira-kira? Tulis. Oke, kasih lihat dulu yang pertama, kita warming up. Berapa? Nah, 1 sampai 5 tahun. Oke, gelas gabus. Ayo angkat tangan, kira-kira kalau tahu. Nggak apa-apa kalau salah. Berapa lama gelas gabus? Ayo. Sebut aja. Tebak aja. Nah, dikasih tahu lagi ya, 50 tahun. Lama sekali ya. Ini ada hadiah loh, kalau bisa dekat yang paling dekat itu dapat hadiahnya. Botol plastik. Botol plastik berapa lama? 10 tahun. Ada yang lain yang tahu? Berarti Yang kamu sudah. yang paling dekat meskipun masih jauh ya. Coba kasih lihat botol plastik. 405 tahun, 50 tahun. Jadi kita sudah nggak ada di sini, masih ada botolnya. Oke, lanjut aja cepat mungkin ya. Jadi semuanya lama sekali sampai popok bayi 450 tahun. Jatuh. Nah, ini binatangnya juga kasihan. Next. Nah, ini ada tadi garpu plastik yang kadang-kadang kita makan pop mie, itu plastiknya nusuk. Coba kasih lihat ya, dipencet. Nah, ini sampai orang harus menarik garpunya keluar. Ih, ya Allah kasihannya. Kasiannya dia masuk di dalam hidungnya. Nah, iya berhasil, iya bagus. Oke, next aja. Nanti di lingkungan kita coba ya gotong royong bersihkan, kalau lihat sampah bawa pulang. Ya, terus. Oke, banyak yang bisa dibuat dengan sampah seperti ini. Ya. Oke, terakhir mungkin ini mau nanya, siapa yang tahu binatang di sini? Ada yang di paling atas sebelah kiri, apa namanya? Apa namanya tadi? Apa namanya? Enggak, yang sebelah kiri lain itu namanya bangau tontong, yang sebelah kanan ya enggak. Nah, terus yang di sebelah kiri bawah siapa tuh binatangnya? Bekantan. Sekali, karena kamu sudah dapat 2 kali benar, dapat hadiah door prize-nya hari ini karena sudah 2 kali benar ya. Tepuk tangan dulu ya. Sini maju. Siapa? Oh, siapa? Ya, oke. Ini dari Ibu Fitri hadiahnya door prize ya. Foto dulu mungkin. Ya. Oke. Oke, makasih ya. Baik, mungkin kami harus pamit sampai di sini. Coba saja lewatkan. Jadi ini jaga kesehatan, jaga lingkungan, jaga keaslian. Lagu terakhir masih ada waktu nggak? It's 2 minutes. There's 2 minutes.